Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, admin kali ini akan melanjutkan alur cerita manhwa tentang seorang pria muda berangkat untuk membalaskan dendam gurunya. Seorang seni bela diri yang dulunya kuat, yang dihianati oleh anak buahnya sendiri, dan nyaris lolos dengan hidupnya. Berbekal seni bela diri terbaik gurunya, ia siap membawa teror dan mendatangkan malapetaka di antara para murid. Tapi bahkan sebelum memulai, ia mengetahui bahwa orang yang mengkhianati gurunya sudah mati. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton cerita awalnya, silahkan klik link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, di tengah hutan, seseorang yang sedang berjalan di tengah lebatnya hujan, tiba-tiba saja di tengah perjalanannya, flash! Wah, sial! Ia dikejutkan oleh seorang pria yang tengah tergeletak di tanah dengan luka di sekujur tubuhnya. Pemuda tersebut adalah Gawubuk. Saat pengembara tersebut mengecek kondisinya, ia masih merasakan denyut nadinya. Wah, ia masih hidup, padahal keadaannya parah begini. Benar-benar anak muda yang luar biasa. Pengembara tersebut pun membawa Gawubuk untuk diobati. Kemudian, di tempat lain, anggota dari sekte Nesen yang telah diperintahkan untuk mencari Gawubuk yang melarikan diri dari tahanan. Saat sedang mencari Gawubuk, ia menemukan sebuah cahaya yang ada dalam gua. Anggota dari Nesen yang pun menuju ke arah gua tersebut. Di dalam gua tersebut, orang yang menyalakan api adalah pengembara yang telah menyelamatkan Gawubuk. Harusnya kudengarkan mereka saat mereka memohon padaku untuk tinggal beberapa hari lagi. Ini balasan karena aku sudah keras kepala. Saat masih mengoceh, ia melihat beberapa orang yang telah datang. Anggota yang melihat seseorang berada dalam gua bersiap untuk menyerang. Sudah kuduga, masih ada yang tersisa dari mereka. Seketika saja komandan dari anggota tersebut menghentikan anggotanya dan mulai negosiasi dengan pengembara tersebut. Kau tidak terlihat berasal dari daerah ini, Pak Tua? Pengembara tersebut menjawab, ya, kau benar. Mendengarkan perkataan itu, komandan tersebut memperkenalkan dirinya. Kami dari Nesen Yang. Pernah mendengarnya? Baru-baru ini kami diterobos oleh mata-mata terlatih dari sebuah organisasi gelap yang dikenal sebagai Lembah Baikma. Kami menawan mereka dan mencari tahu dari mana mereka berasal melalui interogasi. Tapi kami masih belum mengetahui siapa sebenarnya mereka. Pria di sana adalah salah satu dari mereka. Apa kau juga terlibat, Pak Tua? Pengembara tersebut menjawab, tidak. Komandan tersebut kembali berkata, kalau begitu, karena ia adalah pelarian yang sedang kami kejar, kami akan membawanya. Tolong lupakan semua perkataanku tadi. Saat anggota Nesen yang hendak mengambil Gawubuk, ia dihentikan oleh pengembara tersebut. Tunggu, itu benar bahwa aku tidak terlibat dengan semua ini. Tapi aku tak berpikir kalau anak muda ini sepenuhnya tak memiliki hubungan denganku. Dengan wajah tersenyum, ia berkata, kebetulan, cucu perempuanku juga ada di Lembah Baikma. Mendengar perkataan itu, anggota dari Nesen yang langsung terkejut. Aku merasakan ki yang mengagumkan darimu. Karena itu, aku mencoba untuk tetap berlaku sopan. Terlepas dari kedudukanku sebagai seorang anggota senior terhormat murim. Tapi kau adalah salah satu dari mereka. Pengembara tersebut berkata, oh bukan begitu. Aku tidak ada hubungannya dengan pria ini atau semacamnya. Komandan tersebut berkata, jangan bicara lagi. Tapi karena kau mengakui identitasmu, aku akan memberimu dua pilihan. Kau juga ikut bersama kami dengan tenang, atau kau ikut dengan diseret paksa oleh kami. Mendengar perkataan itu, pengembara tersebut berkata, omong kosong dengan senior terhormat. Kau bahkan tak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Inilah alasannya kenapa sulit menyelesaikan sesuatu hal dengan kata-kata. Saat pengembara tersebut berdiri, anggota dari Nesen Yang menjadi terkejut melihat tubuhnya yang sangat besar dan tinggi. Kenapa dengan orang tua ini? Tubuhnya sangat tinggi. Ia tidak terlihat sangat besar saat ia duduk tadi. Pengembara tersebut kembali berkata, akan lebih baik kalau kau memberiku pilihan, berpura-pura tidak pernah bertemu satu sama lain, dan pergi ke jalan masing-masing. Tapi jika aku dipaksa untuk memilih antara dua pilihan yang kau berikan, aku akan memilih untuk pergi dengan diseret paksa oleh kalian. Saat komandan tersebut lebih memperhatikan pengembara tersebut, ia melihat pengembara tersebut memiliki tato ular di lengannya. Tato ular itu, di mana aku pernah melihatnya? Tangkap dia. Kita harus mengetahui siapa sebenarnya mereka. Tangkap dia hidup-hidup. Saat anggota dari Nesen yang ingin menangkapnya, pengembara tersebut langsung mengeluarkan kekuatannya. Karena ini jadi seperti ini, kurasa aku juga harus melihat seberapa bagus hasil panen saat ini.
Boom! Ledakan pun terjadi dalam gua tersebut. Kemudian, di tempat Gangrung bekerja, beberapa pelanggan yang datang tengah membahas tentang sekte geng Matahari Bulan. Siapa sangka kalau sesuatu seperti itu bisa terjadi pada kelompok Matahari Bulan. Aku tak percaya ini. Beberapa orang bilang kalau itu dilakukan oleh seorang master petapa yang tak tahan lagi dan tak bisa hanya menonton perilaku kejam mereka. Sedangkan beberapa yang lain bersikuku kalau kelompok itu terlibat perselisihan internal dan berkelahi satu sama lain. Aku tak tahu mana yang benar. Ngomong-ngomong, yang penting para penjahat kejam itu sudah mati sekarang. Kecuali satu orang yang bernama Dangui, yang jadi bos mereka sekarang. Penjahat lainnya yang masih bertahan hidup, kebanyakan hanya sekumpulan ikan teri saja. Kelompok itu juga sudah memiliki banyak musuh yang menyimpan dendam lama terhadap mereka. Jadi siapa yang tahu berapa lama lagi mereka akan bertahan. Dan ku dengar kalau banyak dari mereka yang membelot. Riwayat mereka hampir tamat. Itu balasan untuk semua hal mengerikan yang telah mereka lakukan. Saat Gangrung sedang istirahat sambil mendengar percakapan pelanggannya, tiba-tiba saja Ibu Yerin muncul. Di umurku sekarang, sangat melelahkan bekerja di dapur. Apa Yerin tak akan datang juga besok? Gangrung berkata, mana aku tahu. Kemudian, saat mulai gelap, Gangrung yang keluar dari warung melihat seekor burung hantu yang sedang memanggilnya. Gangrung pun pergi ke tempat yang sering ia kunjungi saat ingin bertemu dengan Nyonya Jin Garong. Saat ia sampai, ia tak melihat seorang pun yang datang. Apa yang belum juga datang? Tiba-tiba saja ia merasakan ki seseorang yang ia cari dan ia benci. Gangrung kemudian mengingat perkataan gurunya. Ingat, kalau asal-muasal ki mereka sama denganmu, saat kau bertemu dengan mereka, tubuhmu akan lebih dulu merasakannya dibanding pikiranmu. Seketika saja, Gangrung pun menghantam dinding tempat orang tersebut bersembunyi. Saat dindingnya hancur, Gangrung beradu ki dengan orang tersebut. Seketika saja orang tersebut terlempar ke belakang. Saat Gangrung hendak menyerangnya lagi, ia dihentikan oleh orang tersebut. Orang tersebut adalah Gawubuk. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari murid seorang penghancur massal. Gangrung yang melihatnya langsung terkejut. Gawubuk? Bagaimana kau bisa? Seketika saja Gawubuk tertawa. Hahaha, reaksimu itu membuatku semakin penasaran ki siapa yang kucuri ini. Gawubuk kemudian menceritakan dirinya saat ditawan oleh anggota Nesunyang. Saat Gawubuk ditawan, pemimpin dari Nesunyang pergi menemui Gawubuk. Dia orangnya, orang yang bilang kalau ia memiliki sesuatu untuk diberitahukan padaku secara pribadi. Penjaga tersebut berkata, ya tuanku, tapi aku yakin ia hanya berbohong untuk menyelamatkan diri. Tolong serahkan ini pada kami. Pemimpin tersebut memerintahkan penjaganya untuk melepaskan dia. Gawubuk dengan suara pelan berkata, penghancur massal. Pemimpin tersebut mengangkat wajah Gawubuk. Apa katamu tadi? Seketika saja Gawubuk memegang tangan pemimpin tersebut. Ku bilang, murid penghancur massal sedang mencarimu. Gawubuk langsung mencuri ki melalui tangan pemimpin tersebut. Saat ia merasakan ki-nya diserap, ia pun langsung menghempaskan Gawubuk. Tangan pemimpin tersebut langsung kering dan remuk. Ikat ia kembali. Kita akan melanjutkan interogasinya hingga kita mengetahui siapa mereka. Gangrung yang mendengar cerita Gawubuk langsung terkejut. Ketua Nesunyang, Gawubuk berkata, ya, tapi aku tidak bisa mengatakan dengan yakin kalau ia benar-benar salah satu dari mereka. Gangrung bertanya, apa aku belum pernah melihat wajah mereka sebelumnya? Gawubuk kemudian menjawabnya, aku pernah melihat mereka beberapa kali saat aku masih muda. Jadi aku mengingat wajah mereka dengan samar. Tapi aku tak bisa melihat wajah orang itu. Yang ku bisa hanyalah mencuri sedikit inti ki-nya. Sekarang, karena kau sudah merasakannya sendiri, aku akan membiarkanmu mencari tahu ki milik siapa ini. Gawubuk hanya melihat Gangrung yang hanya terdiam. Tapi sepertinya kau sudah mengetahuinya. Gangrung hanya berkata, ya. Kemudian, keesokan harinya, Gangrung bertemu dengan Nyonya Jin Garong, atau yang lebih dikenal Nyonya Lembah Baekma. Kartu izin lewat dan sebuah peta, sungguh hanya itu yang kubutuhkan. Kalau ada yang lain, katakan saja padaku. Mendengar perkataan itu, Gangrung berkata, tidak perlu, ini sudah cukup. Nyonya Jin Garong kembali berkata, oh, biaya tambahan yang kau ajukan lebih tinggi dari perkiraanku. Tapi aku akan menambahnya ke rekeningmu.
Jadi bayar ini saat ku kembali nanti. Gangrung bertanya, bisakah aku tidak membayarnya jika tidak bisa mengembalikannya? Seketika saja Nyonya Jinggaryong berkata, tentu saja tidak. Lembah Baekma akan pergi ke ujung neraka untuk menagih hutang-hutang yang belum dilunasi. Itu adalah paham bisnis kami. Saat Gangrung hendak pergi dari lembah Baekma, ia bertemu dengan So Jin Hong, atau yang lebih dikenal si pedang iblis. Oi gendut, kau sedang mengirim dumpling sepagi ini atau kau ada urusan denganku? Gangrung yang agak kesal mendengarnya, ia berkata, tidur saja jika kau tak punya hal lain yang lebih baik untuk kau lakukan. Anak-anak sepertimu tidak bisa tumbuh dengan baik jika tidak tidur dengan cukup. So Jin Hong kemudian menasihati Gangrung. Aku tak akan pergi ke sana jika aku adalah dirimu. Orang-orang yang kau kalahkan sebelumnya sepertinya mencium keberadaanmu di sini. Mereka secara tiba-tiba menyebar kebohongan ke seluruh penjuru tempat untuk membalaskan dendam padamu atau semacamnya. Gangrung yang mendengarkannya, ia hanya mengabaikannya dan pergi. Saat di tengah perjalanan, Gangrung merasakan ada yang aneh pada bebatuan yang ada di tengah hutan. Seketika saja, ia melompati bebatuan tersebut dengan sangat tinggi dan jauh. Saat Gangrung telah mendarat, ia mengabaikan bebatuan tersebut dan pergi. Dan betul saja, seseorang tengah bersembunyi di bebatuan tersebut sambil mengamati Gangrung. Orang tersebut adalah ketua sekte ular hitam, atau kakek dari Nyonya Jinggaryong. Luar biasa. Untuk bisa mencapai level setinggi itu di usianya yang masih muda. Aku tak akan percaya jika aku tak melihatnya dengan mata kepala aku sendiri. Sekarang, aku mengerti kenapa aku bisa dikalahkan oleh bocah itu. Aku jadi penasaran siapa masternya. Master anak penghancur besar-besaran ini. Ia kemudian menyuruh Tuan Dang untuk berdiri. Jika itu dulu, aku akan memerintahkanmu untuk mati karena telah mencoreng nama ular hitam. Tak peduli siapapun lawan. Tapi mempertimbangkan bagaimana kau melayani cucu pertamaku, aku akan membuat pengecualian khusus dan melepaskanmu kali ini. Ayo kita kembali. Kemudian di dalam istana lembah Baekma, Nyonya Jinggaryong terlihat panik melihat kakeknya hendak pergi. Kau sudah mau pergi? Tapi kau baru saja sampai ke sini. Apa aku membuat kesalahan? Apa aku membuat marah? Mendengar perkataan itu, ia berkata, tidak, bukan seperti itu. Dengan melihatmu saja, sudah cukup untuk menghapus rasa letih perjalananku. Jadi bagaimana bisa kau membuatku marah? Aku melakukan perjalanan demi memperoleh herbal langka ini untuk teman lamaku yang sedang sakit. Harusnya aku kembali sejak beberapa waktu sebelumnya. Tapi kupikir aku harus mengunjungimu dan ibumu sebentar. Dan akhirnya kepulanganku tertunda hingga saat ini. Lalu tadi malam, aku mendapat kabar kalau kondisi teman lamaku itu memburuk. Nyonya Jinggaryong yang mendengarnya hanya bisa menangis dan memeluk kakeknya. Kalau kau bilang seperti itu, aku bahkan tak bisa menahanmu lagi. Ketua tersebut berkata, terima kasih karena telah tumbuh menjadi anak yang baik. Kemudian di tempat Gangrung berada, tiba-tiba saja arwah dari gurunya muncul. Kenapa sekarang kau ragu? Apa kau takut dikalahkan olehnya? Atau karena janji kecil yang kau buat dengan seorang gadis? Seketika saja Gangrung berkata, tentu saja tidak seperti itu. Aku akan pergi, jadi jangan khawatir. Saat Gangrung membuka peti tempat senjatanya simpan, peti tersebut telah kosong dan Gangrung mengingat sesuatu. Ah, benar juga. Aku menjual semua senjataku untuk membayar hutang pada lembah Baekma. Hahaha. Gangrung kemudian pergi bertemu dengan ibunya Yerin untuk mengatakan kalau dia berhenti bekerja. Apa katamu? Kau keluar dari sini? Gangrung mencoba untuk menjelaskannya. Aku tidak keluar. Hanya meminta cuti, atau aku bisa tidak datang kemari lebih lama. Ada tempat yang harus aku datangi. Ibu Yerin yang mendengarnya, ia berkata, di mana dan berapa lama kau akan pergi? Gangrung berkata, ya, aku sebenarnya belum pernah ke sana. Dan aku berencana untuk kembali. Tapi aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti hingga aku sampai di sana. Ibu Yerin yang mendengarnya menjadi kesal dan memukul meja yang ada depannya. Apa yang kau tertawakan? Kita sedang sibuk-sibuknya belakangan ini. Dan kau meminta izin untuk pergi dengan tidak jelas begitu. Kau bahkan tidak tahu kapan kau kembali. Apa kau sedang bercanda denganku? Keluar atau tetap bekerja? Berhenti pelin-pelan dan pilihlah salah satunya. Seketika saja dengan wajah serius, Gangrung berkata, kalau begitu aku keluar. Ibu Yerin menjadi sangat kesal.
Apa yang baru saja aku katakan? Tatap mataku dan katakan sekali lagi. Gangrong yang melihatnya, ia hanya tertawa. Maafkan aku, manajer. Aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu. Seketika saja Yerin berkata, menyerah sajalah, Bu. Kelihatannya ia sudah memantapkan hatinya. Kemudian di tempat lain, Kapten Wu, orang yang telah menawan Gawubuk, ia berkata kepada bawahannya, apa Tuan masih ada di tempat pelatihan? Bawahannya tersebut menjawab, iya Pak, ia masih sama seperti biasanya. Kapten Wu yang mendengarnya, ia memikirkan sesuatu. Apa aku melakukan kesalahan? Bagaimana jika semua insiden berurutan yang terjadi sebelumnya disebabkan oleh kesalahpahaman seseorang? Ia kemudian memberikan perintah kepada bawahannya. Panggil semua anjing liar. Selama resikonya tidak nol, kita akan menyiapkan ini dengan total. Aku akan mengenyahkan semua ancaman yang ditujukan pada Tuan kita dari sumbernya. Kemudian, di tempat ketua Nesen yang berada, ia tengah merasakan firasat buruknya. Akhirnya datang juga si murid penghancur massal. Kemudian saat Gangrong tengah keluar dari warung, tiba-tiba saja Yerin dari atas melemparkan sesuatu ke arah Gangrong. Bawalah ini, dan juga ini. Uang dari ibuku untuk membantu biaya perjalanan. Ia bilang, kau tak boleh kelaparan selama dalam perjalanan. Gangrong yang menerimanya, ia kemudian tersenyum. Terima kasih, akan kugunakan ini dengan baik. Tolong katakan terima kasih juga pada manajer untukku. Yerin bertanya kepada Gangrong. Gangrong, apa kau serius saat kau bilang tidak yakin akan kembali atau tidak? Gangrong yang mendengarnya, ia berkata, ya, kau tahu, aku tak bisa mengatakannya dengan yakin sampai aku benar-benar di sana. Seketika saja Yerin berkata, kalau begitu jangan pergi. Kalau aku mengatakan itu, apa kau akan tetap di sini? Gangrong yang mendengarnya, ia hanya terdiam. Aku hanya bercanda bodoh, cepatlah pergi. Saat Yerin melihat Gangrong telah pergi, ia berkata dalam hatinya, tak ada gunanya mencegahnya pergi. Ia tak akan percaya padaku, meskipun aku sudah memberitahunya. Part ke-13 selesai. Sekian dan terima kasih.